Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warohmah, NIM 3521022. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah peradaban Islam dari materi pertama yaitu peradaban Arab pra-Islam sampai ke materi keenam yaitu peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Saja membahas mengenai materi pertama yaitu peradaban Arab pra-Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu sering disebut dengan kehidupan jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti seorang itu bodoh, akan tetapi jahiliyah merupakan suatu tata kehidupan yang telah terlepas dari nilai-nilai ajaran agama, walaupun masyarakatnya itu menganut agama. Bentuk politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku lain. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadapi tanggung jawab bersama. Jika seorang warganya itu teraniaya, maka klan itu akan menuntut balas. Selanjutnya ialah ekonomi dan perdagangan bangsa Arab pra-Islam. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab ialah perdagangan dan bisnis. Orang-orang Arab di masa jahiliyah itu sangat terkenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangannya itu menjadi darah daging orang-orang Quraisy, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena kebiasaan-kebiasaan orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Surat Al-Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-2. Mereka itu melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Yang terakhir ialah agama dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam itu sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan, tauhid atau monoteisme, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran itu sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutkan dengan nama Hanif, yaitu agama yang lurus. Namun, beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemudian ajaran suci itu telah ternodai oleh tahayul dan khurafat hingga sampai pada menyekutukan yaitu syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpanan ini kemudian dikenal sebagai wathaniyah, yaitu penyembahan terhadap berhala atau patung. Selanjutnya ialah materi kedua yang membahas mengenai peradaban Islam masa Rasulullah SAW, periodisasi Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu membahas mengenai sejarah peradaban Islam periode Mekah. Sejarah munculnya Islam pertama kali muncul setelah lahirnya baginda Rasulullah SAW pada tanggal 22 April tahun 570 Masehi di kota Mekah, Saudi Arabia. Setelah baginda Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, yaitu dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Sebelum Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Mekah, orang-orang Mekah itu masih menganut kepercayaan yang menyembah kepada patung-patung berhala. Sistem pemerintahan pun masih belum stabil dan mudah terpecah belah. Kaum bangsawan Arab senang sekali memperbudak kaum lemah. Selain itu, orang-orang Mekah juga sering sekali tidak menunjukkan rasa menghormati kepada orang lain. Dikarenakan sebelum dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang Mekah itu banyak yang senang membunuh anak-anak, seperti membunuh anak-anak perempuan. Dulu perempuan Mekah apabila sedang mengandung itu merasa takut apabila bayi yang akan dilahirkannya nanti itu adalah bayi perempuan. Tidak banyak mereka rela untuk mengubur hidup-hidup bayi perempuannya, dikarenakan orang-orang Arab itu menganggap bahwa kaum perempuan itu adalah kaum yang lemah, karena apabila ia sudah besar nanti, perempuan itu tidak bisa diajak untuk ikut berperang. Tidak seperti bayi laki-laki yang nantinya apabila bayi tersebut sudah besar, bisa dilatih dan diandalkan untuk berperang. Hadirnya Rasulullah SAW memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah budaya-budaya bangsa Arab, khususnya orang-orang Mekah.
Setelah Rasulullah SAW itu menerima risalah kenabiannya di usia 40 tahun, Rasulullah SAW itu mulai berdakwah mengenai agama Islam di kota Mekah secara 2 tahap. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Yang kedua itu dakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan di Mekah itu selama 10 tahun. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai setelah turunnya wahyu Quran surat Asy-Syu'ara. Selanjutnya ialah membahas mengenai sejarah peradaban Islam periode Madinah. Setelah perjuangannya menyebar agama Islam di kota Mekah, akhirnya pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Saat itu Nabi membawa rombongannya, yaitu kaum Muhajirin, dan disambut oleh kaum Ansor yang ada di Madinah. Peradaban Islam di Madinah juga berbagai bidang melalui perjanjian-perjanjian seperti perjanjian Aqobah, Ula, dan Tsani adalah sebuah peradaban karena lewat perjanjian itulah Rasulullah SAW itu mulai menata sistem politik dan pemerintahannya yang terjadinya masih bersuku-suku mulai disatukan. Sistem kebudayaannya itu yang tadinya masih menganut kepercayaan politeisme, yaitu percaya kepada lebih dari satu, sedikit demi sedikit mulai ditata oleh Rasulullah SAW agar menganut kepercayaan monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bidang arsitektur, yaitu dibangunnya Masjid Nabawi yang menjadi sebuah peradaban yang pesat, tidak hanya di bidang seni, akan tetapi di bidang pendidikan juga, seperti 4 imam mazhab yang dijadikan sumber pedoman umat Islam, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka juga belajar ilmu pengetahuan selain di Mekah, juga belajar di Madinah. Perjuangan Rasulullah SAW di Madinah juga harus menghadapi peperangan-peperangan, di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selanjutnya ialah membahas mengenai materi ketiga, yaitu peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu Al-Khulafa yang berarti pengganti atau pemimpin, dan Ar-Rasyidin yang berarti dibimbing dengan benar-benar atau mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin Islam pertama setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Selanjutnya ialah membahas sejarah peradaban Khulafaur Rasyidin. Yang pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dengan Rasulullah SAW setelah meninggalnya beliau. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memperdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam, yaitu negara, sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai imam, penguasa, panglima perang, dan lain sebagainya. Tugas Rasul tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, dikarenakan Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tugas Khulafaur Rasyidin ialah sebagai kepala negara dan mengatur kehidupan rakyatnya agar terciptanya kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin itu dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil itu tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Selanjutnya ialah membahas mengenai peradaban Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Nabi Muhammad SAW mengajak Abu Bakar untuk memeluk agama Islam.
Beliau menjadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan pemuda. Pengabdiannya itu sangat besar kepada Islam. Ia menyerahkan semua harta miliknya demi kepentingan umat Islam dan selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam melakukan misi dakwahnya sampai Rasulullah SAW wafat. Terpilihnya Abu Bakar menjadi seorang khalifah ini memulai dari musyawarah di kalangan masyarakat di antara kaum Muhajirin dan kaum Syiah. Selanjutnya ialah masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Bidang sosial dan politik. Setelah Abu Bakar memulai kepemimpinannya, diawali dengan memberantas nabi-nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik yang menentang untuk membayar zakat. Gerakan ini disebut dengan gerakan anti pemerintah. Munculnya gerakan tentang pemerintah ini disebabkan karena banyaknya dari sebagian masyarakat itu iri akan keberhasilan yang dicapai oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama. Yang kedua ialah bidang ekonomi. Pada tahun kedua pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, awal mulanya beliau itu meneruskan tugas Rasulullah dalam mengelola harta umat, dan kemudian beliau juga menamainya dengan nama Baitul Mal. Abu Bakar mengumpulkan harta dan membawanya ke Masjid Nabawi, kemudian membagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga ialah bidang keagamaan. Setelah Abu Bakar berhasil mengontrol stabilitas sosial dan politik, juga memberantas gerakan-gerakan kelompok menentang Islam, kemudian Abu Bakar mulai perbaikan dalam bidang keagamaan, seperti mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Sa'id bin Thabit untuk mengumpulkan ke dalam satu mushaf untuk dijadikan pedoman bacaannya disebut dengan Al-Quran. Selanjutnya ialah membahas mengenai peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Mengangkatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah merupakan fenomena baru yang merupakan penobatan putra mahkota. Tapi harus catat bahwa proses pengalihan kepemimpinan tersebut tetap dalam bentuk musyawarah yang tidak memakai sistem otoriter. Sebab Abu Bakar As-Siddiq tetap meminta pendapat dan persetujuan dari kalangan sahabat Muhajirin dan sahabat kalangan Ansor. Bahkan hal tersebut ia tuangkan dalam sebutan surat wasiat. Yang pertama itu masa pemerintahan Umar bin Khattab. Saat kecil, Umar merupakan tokoh yang pertama kali mendapatkan gelar Amir al-Mu'minin. Sejak Umar memeluk Islam, kaum muslimin mulai berani menampilkan suaranya secara terang-terangan, dikarenakan Umar mendapatkan gelar Al-Faruq. Dalam kata lain, keislaman Umar menjadi tonggak pembatasan antara seruan Islam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kepemimpinan Umar selama menjabat sebagai khalifah telah dicatat dalam sejarah sebagai kepemimpinan yang sangat dibanggakan, baik di bidang politik, teritorial, sosioekonomi, maupun sosiokultural. Menurut yang diriwayatkan oleh Ibnu Athir bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud berkata, Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, karena khalifahnya serta pemerintahnya adalah rahmat. Selanjutnya ialah materi keempat, yaitu peradaban Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Peradaban masa Khulafaur Rasyidin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan mengembangkan ajaran agama Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di tengah konflik ancaman internal seperti munculnya nabi-nabi palsu dan perpecahan antara suku-suku Arab, sebagai khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu berhasil memimpin pasukan umat Islam melalui perang Riddah. Hal ini memastikan bahwa ajaran Islam tetap bertahan dan tidak terpecah oleh pemberontakan yang mengancam stabilitas Islam. Selain menjaga keberlangsungan Islam di Jazirah Arab, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam berhasil menyebar keluar dari wilayah Arabia dengan melakukan ekspansi ke Persia, Mesir, dan Syam. Ekspansi tersebut tidak hanya memperluas pengaruh politik dan geografis, tapi juga memperkenalkan ajaran agama Islam ke berbagai budaya dan peradaban baru yang mempermudah bagi penyebaran Islam di masa depan. Pencapaian besar lainnya dari masa Khulafaur Rasyidin adalah pengumpulan dan standarisasi Al-Quran. Setelah masa pemerintahan Abu Bakar, usaha pengumpulan dilakukan dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Selanjutnya, pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran berhasil distandarisasi yang menjamin keaslian dan keseragaman bacaan Al-Quran di seluruh wilayah kekhalifahan. Di bawah kepemimpinan Utsman pula, Islam menyebar ke berbagai wilayah baru, termasuk Mesir, Syam, Suriah, Palestina, dan Lebanon, Armenia, dan sebagian besar wilayah Persia. Ekspansi ini tidak hanya memperkuat kekuasaan politik Islam, tetapi juga memungkinkan penyebaran ajaran agama Islam ke masyarakat yang luas.
Utsman dikenal dengan murah hati. Beliau menata pemerintahannya dengan baik dari segi sistem pemerintahan hingga pembangunan armada laut dan ekspansi wilayah. Utsman juga melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran dikarenakan isu nepotisme, pemerintahan yang korup dan pemecatan gubernur. Utsman dituntut untuk meletakkan jabatannya sebagai kekhalifahan. Karena tuntutan mereka tidak dipenuhi, pengepungan pun terjadi. Khalifah Utsman wafat pada bulan Haji tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi dalam usianya 82 tahun setelah 12 tahun menjadi khalifah oleh kelompok pemberontakan. Setelah wafatnya Khalifah Utsman, kaum muslimin mendesak agar Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya itu tidak berjalan mulus dikarenakan menghadapi berbagai penolakan. Apalagi kerabat dekat Utsman bin Affan terus mendesak Khalifah Ali untuk menghukum pembunuh yang telah membunuh Khalifah Utsman, hingga terpecahlah perang Jamal 656 Masehi dan perang Siffin 657 Masehi. Setelah konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan diselesaikan dengan damai dengan cara arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengendalian dan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Kelompok Khawarij tidak setuju. Pada 19 Ramadan 661 Masehi, Abdurrahman bin Muljam, salah satu anggota kelompok Khawarij, melakukan pembunuhan tersebut dengan cara menikam Ali menggunakan pedang beracun saat Ali sedang sholat subuh di Masjid Agung Kufah. Selanjutnya ialah materi kelima, peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Yang pertama, definisi peradaban Islam masa Daulah Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah merupakan sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Selanjutnya ialah membahas mengenai masa kemajuan Bani Umayyah dan masa kemunduran Bani Umayyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah 661 sampai 750 Masehi mengalami kemajuan pesat baik dalam bidang politik, militer, budaya maupun ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinan Umayyah, wilayah Islam berkembang luas mencakup Afrika Utara, Spanyol hingga Asia Tengah. Sistem administrasi dan pemerintahannya juga lebih terorganisir dengan ibu kota di Damaskus. Di bidang budaya, arsitektur seperti pembangunan Masjid Agung Damaskus menjadi salah satu pencapaian monumental. Selain itu, mereka mulai memperkenalkan mata uang Islam sendiri dan mempromosikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan. Namun, kekuasaan Umayyah berakhir dikarenakan ketidakpuasan berbagai kelompok, termasuk kaum Abbasiyah yang kemudian menggulingkan dinasti ini dan mendirikan Daulah Abbasiyah. Secara keseluruhan, Daulah Umayyah memainkan peran besar dalam menyebarkan agama Islam, membangun sistem politik, administrasi, serta meninggalkan warisan budaya yang kuat. Namun, tantangan internal yang tak teratasi menyebabkan keruntuhan mereka. Selanjutnya ialah materi terakhir, yaitu materi 6 yang membahas mengenai peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam. Bani Abbasiyah merupakan zaman keemasan dikarenakan zaman tersebut merupakan kejayaan peradaban abadi pada umat Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan tanahnya sangatlah tinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 4.444 jiwa. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan pesat pada tahun dan saat ini telah melahirkan seorang dokter seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyad, dan lain-lain. Demikian pula di antara 4.444 jiwa, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu kalam, filsafat Islam, dan ilmu tasawuf berkembang sehingga menimbulkan individualitas dalam setiap bidang keilmuannya. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kesejahteraan umat Islam terjamin dan membangun pembangunan seperti rumah sakit, fasilitas irigasi, dan dilakukan pada masa ketika kejayaan Bani Abbasiyah. Namun pada akhir masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Islam mengalami kemunduran yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh penyerangan tentara Mongol dan pusat peradaban dan ilmu pengetahuan umat Islam di Baghdad, yaitu Baitul, yang berisi kitab-kitab berharga yang ditulis oleh ahli keilmuan, hikmat umat Islam, dan hancur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.